Nabi SAW, fatuba liman ja'alallahu mafatihan lil khairi, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Maka berbahagialah kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya sebagai pembuka pintu kebaikan, dan celakalah bagi mereka yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu keburukan. Rawahul Imam Ibnu Majah wa Ibnu Abi Asim wa ghairuhuma min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyebutkan hadis yang dibacakan di atas. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Asim dan selain keduanya dari Anas ibn Malik. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, hadis ini terdapat kelemahan di beberapa jalan sanadnya. Akan tetapi karena banyaknya meriwayatan jalurnya sehingga menjadi kuat dan naik menjadi hasan. Belajar hadis. Kalau misalnya ada satu riwayat dhaif, misalnya hadis ini dhaif, tetapi yang meriwayatkannya banyak, maka dia bisa naik menjadi apa? Hasan. Ya, jadi kalau misalnya ada hadis dhaif, misalnya diriwayatkan oleh orang-orang yang lemah, tapi yang lemahnya banyak, ya maka hadis ini jika dikatakan tidak benar, yang ngomong banyak, maka hadis ini naik derajatnya menjadi hasan. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi ini hasan yang sudah hasan, tetapi hasan li ghairihi dia menjadi hasan karena banyaknya apa? Hadis dhaif yang banyak diriwayatkan. Misalnya contoh, ada yang mengatakan bahwa minum teh pagi hari bisa menyebabkan orang segar. Ini hadis ini dhaif, tapi banyak orang yang ngomong kayak gini, kalau pagi-pagi bagusnya minum teh. Mau kita bilang ini nggak benar, banyak orang yang mengatakan. Maka mau tidak mau dinaikkan derajatnya menjadi apa? Hasan. Menjadi hasan. Nah, hadis ini juga sama. Hadis ini dhaif karena periwayatnya yang lemah, ada sedikit masalah dalam periwayatannya. Tetapi yang meriwayatkan banyak versi sehingga naik derajatnya menjadi hasan. Nah, hadis dhaif ini yang boleh diamalkan. Ketika hadis dhaif yang banyak periwayatannya kemudian apa? Naik derajatnya menjadi hasan. Akan tetapi kalau misalnya hadis itu dhaif dan tidak menjadi hasan, boleh nggak diamalkan? Yang pertama, jelas tidak boleh. Ya, karena hadis itu dhaif. Kecuali dia dhaifnya secara sanad, secara sanad dan secara lafaz dia juga lemah, tetapi maknanya benar dan bisa diambil pelajaran. Maka ini tidak menjadi masalah. Tetapi ingat, jangan diyakini bahwa ini dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya betul, tetapi hadis ini hadis dhaif. Makanya ada orang-orang yang mengamalkan tentang apa? Fadhailul a'mal, jamaah tabligh misalnya. Orang-orang yang selalu mengamalkan apa? Hadis-hadis dhaif sebagai landasan agama. Lemah. Mereka salah memahami bahwa enggak semua hadis dhaif itu bisa diamalkan. Ya, kecuali ada hadis dhaif yang naik derajatnya menjadi hasan, atau dhaifnya ini bisa ditutup, atau ada hadis sahih yang semakna dengan hadis dhaif tersebut. Jadi bukan murni dhaifnya. Maka Syekh Albani mengatakan hadis ini menjadi hadis hasan. Apa maknanya dari hadis ini? Di sini Nabi mengatakan di antara manusia ada orang-orang yang menjadi pembuka kebaikan. Maka berbahagialah bagi orang yang menjadi pembuka kebaikan. Contoh misalnya kegiatan kita sekarang di Garut ini. Ini adalah kebaikan bukan? Kebaikan. Maka apa saja yang kita berikan untuk kegiatan ini, kalau kita ikhlas karena Allah, ikhlas kuncinya, maka kita mendapatkan pahala. Dan kebanyak orang yang mungkin ingin seperti ini, melakukan misalnya donasi, memberikan kepada fakir miskin, walaupun kita miskin, ya kan? Tapi kita memberi kepada yang miskin, berarti kan kita ini membuka pintu kebaikan. Misalnya kita bagi sembako, padahal orangnya butuh sembako ini, orang mereka waktu. Jangan bersedih karena kita sedang membuka pintu kebaikan. Dan berbahagialah jika hidup kita itu kita yang menjadi pencetus kebaikan. Misalnya ide-ide kita
tenaga kita, mobil kita, motor kita, tangan kita, kaki kita, itu semuanya bermanfaat bagi orang lain. Ya, pokoknya kita punya apa aja manfaat. Ya, kita punya rumah, manfaatnya banyak. Tempat nitip sembako, ya, walaupun di tengah rumah, ke depan dulu, ya kan. Kemudian mobil, kemudian semua yang kita miliki selama itu berguna bagi orang lain, maka kita harus bahagia. Ternyata hidup saya itu dari mulai tangan, kaki, kepala, hidung semuanya bermanfaat bagi orang lain. Harta kita juga sama. Dari mulai punya rumah, dari mulai punya dagangan, dari mulai punya benda, semuanya rata-rata barang-barang kita ini selalu digunakan kebaikan oleh orang lain. Maka jangan sampai kita suka mencela seperti ini. Nginjem duit ke orang we. Biasanya kan orang kalau minjem duit ke kita gitu, kita ujung-ujung ngomong orang we minjem duit teh sama turun. Justru kita harus bahagia bahwa orang kita ini membuka pintu kebaikan bagi orang lain, karena orang lain itu butuh sama kita. Terus jangan sampai kita juga berbicara kalau butuh aja ke saya. Giliran sukses nggak ingat, nggak usah kita mencela. Justru kalau banyak orang yang butuh ke kita, berarti kita ini adalah pintu kebaikan bagi orang lain. Ya. Kemudian yang buruk adalah jika dia menjadi pembuka kebaikan, otomatis dia akan menutup pintu keburukan. Nah, ini jenis yang kedua yang berbahaya. Dia pembuka pintu keburukan. Jadi semua dia fasilitas, dia juga inisiator keburukan. Maka orang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah dia, orang-orang yang membuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Misalnya ada orang yang ingin berbuat kebaikan, kita tutup dia. Ngapain lah gitu-gitu, capek. Antum untungnya apa sih? Dapatnya keuntungan duniawi. Nah, ini orang-orang yang perkataannya menutup orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang mau sholat ke masjid, apa sholat ke masjid sama aja kan? Kalau sholat di sini juga. Orang udah mau berangkat, kita tahan. Orang mau berinfak misalnya, sedikit itu, mending ngopi aja, sama aja kan? Atau samain buat apa? Niatnya minum kopi aja. Orang lain pada sudah mau memberikan uang ini jauh lebih bermanfaat daripada ngopi. Semua kendaraan kita misalnya punya kendaraan, rasa-rasanya semua kendaraan kita dipakainya untuk kemaksiatan, jalan kemaksiatan. Orang mau berbuat baik kita tabiat. Maka kalau tabiat kita seperti ini, maka segera rubah. Jadikanlah diri kita sebagai pembuka pintu kebaikan. Jangan sebaliknya, justru kita jadi inisiator keburukan. Nah, kemudian hubungannya dengan kegiatan kita, bahwa ini adalah sunnah hasanah. Apa itu sunnah hasanah? Sunnah hasanah ini kebiasaan yang baik, dan ini baru pertama kali perdana, ya kan? Dan anak-anak kita melihat kegiatan ini, dan ini menjadi warisan kita pada mereka. Kedua, betul tidak? Kalau kita misalnya sudah nggak ada, sudah meninggal, maka mereka akan mengingat bahwa dulu orang tua saya pernah melakukan ini. Jadi mereka punya patokan. Oh, ada kegiatan seperti ini, berbagi. Makanya kalau kita bersedekah tidak jadi masalah kalau kita bawa anak-anak kita untuk melihat apa yang kita lakukan, agar mereka juga mendapatkan edukasi bahwa inilah yang dilakukan oleh orang tua kami. Ya, maka mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut. Amin. Baik itu di Garut atau di tempat yang lain ya. Amin. Kita lakukan. Kita tidak berpacu dari banyak sedikitnya yang kita berikan kepada orang lain. Ya. Dan mudah-mudahan kita lebih bisa bermanfaat untuk orang lain lebih banyak, ya. Dan jangan sampai kita inginnya diberi tapi kita lupa untuk memberi. Justru kita ketika kita memberi di saat kita ingin diberi, alias kitanya miskin, itu jauh lebih mulia, besar pahalanya. Ya, kalau kita tidak bisa memberi materi, maka tenaga inilah yang kita berikan kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan saksi bagi kita, penyelamat bagi kita. Amin. Dan kita memohon kepada Allah keikhlasan
ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Nah, kemudian faidah dari safar juga, kita bersafar dari Sukabumi ke Garut. Ini banyak faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan safaru qit'atun minal adab, bahwa safar itu bagian dari azab. Maksudnya apa? Karena safar itu capek, ya kan? Kemudian safar itu juga melelahkan. Inilah seperti kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini juga safar kan? Kita safar kemana? Ke akhirat. Nah, capek, lelah. Nah, dalam safar ini juga Nabi mengatakan, jika kamu ingin mengetahui tabiat seseorang, maka bersafarlah dengan dia. Karena dalam safar ini kita tahu, ya kan, mana yang ngelip, mana yang lambat, mana yang telat. Maksudnya ini tabiat. Kemudian ada yang bakhil, ada yang dermawan. Ini dalam safar ini nampak. Ya, ada yang tidur, ada yang melek, ada yang semuanya nampak dalam safar itu. Maka dalam bersafar, ya, perjalanan seperti ini kita bisa tahu tabiat orang lain bagaimana, tabiat kita bagaimana dalam safar. Nah, makanya orang-orang terdahulu, ya, kebiasaan mereka bersafar. Ila fi Quraisyin ila fihim Syita'i was-sayf. jadi rihlah, berpindah-pindah tempat adalah kebiasaan orang-orang terdahulu. Karena dalam safar ini doa kita diijabah. Jadi jangan lupa kalau misalnya kita safar, anak misalnya almatuk karung kuda aja, anak kadang banyak-banyak doa di jalan. Walaupun itu dari segi pandangan ulama yang disebut safar itu apa? Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan safar itu harus 80 km. 80 km dari mana Pak Di? Sukabumi Jakarta. 80 Sukabumi Bandung Jakarta 80 kilo berarti Sukabumi Bandung. Makanya kemarin ketika di Cianjur, kenapa anak sholat asarnya 4 rakaat? Karena menganggap itu belum sampai 80 kilo. Jadi anak sholatnya 4 rakaat, walaupun boleh di Masjid Abu Bakar itu kita sholat 2 rakaat waktu asar, tidak jadi masalah karena itu qasar. Tapi karena anak ragu ini, kita ini udah jauh apa masih dekat ke Sukabumi, hanya anak sholat 4 rakaat. Ada yang mengatakan bahwa safar itu harus sudah meninggalkan kotanya, masuk kota lain. Misalnya dari Sukabumi udah masuk Cianjur, berarti kan udah ninggalin kotanya. Kalau udah tidak terlihat lagi kota dia, kalau zaman dulu orang safar sudah tidak terlihat lagi bangunan-bangunan negeri dia, baru itu dikatakan safar. Tapi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan safar itu adalah safar. Maksudnya apa? Safar itu adalah yang kita niatkan safar. Misalnya walaupun Almatuk ke Cisaat, ke pasar Cisaat. Kalau kita niatkan itu safar, maksudnya kita pergi bersafar. Ya, bukan sekedar rutinitas. Maka itu sudah dianggap safar. Maka dengan ini sebenarnya lebih mudah untuk menentukan safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Cianjur misalnya, niat kita memang safar dan akan tinggal di sana, dan itu perjalanan yang istimewa bagi kita, maka kita tidak mengapa untuk mengqashar sholat. Walaupun ada ulama yang menentukan jarak 70, 80, 60 dan sebagainya. Ya, jadi safar ini juga termasuk waktu yang mustajab. Dalam perjalanan kita disunahkan untuk berdoa karena kita sedang dalam perjalanan safar, baik dekat maupun jauh. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan ketika safar ini mustajab, ya. Jadi jangan sampai bangun tidur udah di Sukabumi. rugi bagi kita meninggalkan atau melewatkan waktu yang sangat berharga ini ketika safar. Dan yang berikutnya, di dalam safar juga memberikan pelajaran kepada kita. Mungkin anak yang belum pernah ke Garut, seakan-akan kalau pergi ke pelabuhan itu paling jauh. Tapi ketika sudah ke Garut, oh pelabuhan itu dekat. Kemudian ketika kita sudah sampai ke Jogja misalnya, Garut itu dekat, betul nggak? Kalau kita sudah sampai Surabaya, Jogja itu dekat. Terus saya seperti itu. Ini pelajarannya, semakin kita tahu siapa kita tahu kualitas kita, ya kan? Semakin jauh kita menuntut ilmu, semakin tahu kita bodoh, ya kan? Kalau menuntut ilmunya sampai di sini, kerasanya kita udah alim. Tapi sebenarnya kalau kita menuntut ilmu jauh lebih banyak lagi ilmu yang kita pelajari. Oh ternyata yang kemarin itu cuma segitu, ya kan? Makanya kalau kita safar itu, oh ternyata semakin jauh ini semakin tahu kalau kita ini kurang piknik. Ya kan? Semakin jauh, oh ayah, semakin kita melewati banyak tempat. Oh ternyata yang kita lewati sebelum-sebelumnya itu sangat ada. Dan juga ketika kita safar kita bisa mengambil